Tuhan di sini. Saya butuh pertolongan. Tolong. Berhenti. Tolong saya. Tolong. Tidak ada yang datang untuk menolong saya. Tidak ada yang sudi menolong saya. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Tapi apa saya binatang? 4 dinding ini hanya ada 1 jendela berjeruji besi yang jauh di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan. Hanya ada tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin saya bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir, bagaimana cara kamu masuk kamar ini? Mudasir, kenapa? Tidak kenal saya lagi? Saya, Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Ya. Kamu menulis di surat bahwa sehabis kamu mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Sesudah musibah itu datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa? Saya sudah tidak mempunyai daya tarik lagi. Dulu kamu sering bilang saya cantik. Ya, saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Kalau saja ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa jadi sudah seperti gombal busuk, bacin, dan tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik bukan? Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Iya, pulang kampung. Mudasir, kemarilah. Mendekat, agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya membuang air besar dan kecil. Di kamar ini tidak ada kamar mandi ataupun WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya bisa sampai disekap di kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin berkirim surat? Saya tidak punya kertas.
pulpen, ataupun perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan. Sebelum dijebloskan di kamar ini, saya dipukuli. Seluruh keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan seluruh anggota tubuh saya menjadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, dan setrikaan. Saya tidak berdaya. Seperti bola yang disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanya teriakan dan geraman pula. Lalu pukulan lagi, bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Saya indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak, supaya bisa diperoleh pembuktian bahwa saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ini, penjara ini. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung. Lalu saya diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka. Lalu saya di sini, di dalam kamar ini, sampai sekarang. Mudasir, pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu sekitar pukul 11. Nyonya majikan dan anak-anaknya sedang menginap di luar kota. Jadi di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang, balas menatapnya dengan mata heran. Saya sampai tidak sempat bertanya, ya, lebih tepatnya tidak berani karena terperanjat. Saya sampai tidak sempat bertanya, apa maksudnya masuk kamar saya. Tapi naluri saya sebagai perempuan mengatakan, ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Dan saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring, dan dengan isyarat tangan menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetaran. Dia melotot dan kembali mengisyaratkan dengan tangannya agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng
dan duduk meringkuk di sudut dengan waspada. Kemudian dia bangkit. Saya kira dia berniat menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, menatap saya dengan mata menyala, lalu berjalan keluar dan menutup pintu dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak terjadi apa-apa pada saya malam itu. Iya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya menangis dan menutup pintu, menguncinya sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya. Menolak hajat majikan. Itulah mengapa saya dipukuli, ditendangi, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak langsung segera saya alami. Maksud saya, sampai bulan ke-15, semua masih berjalan dengan normal. Tapi pada bulan ke-16, majikan lelaki mulai mengaku kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh selain saya? Pelayan yang miskin, indon lagi, setara anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan. Kadang dari anak lelaki mereka. Saya diam saja, tentu tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Ya, jelas, saya bukan pencuri. Saya rajin sembahyang, dan saya takut hukuman di akhirat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang, begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki mengaku kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung akibat. Ya, saya dipukuli lagi, bertubi-tubi, dengan setrikaan panas. Karena saat itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya dengan cerita saya? Mudasir, demi Tuhan, saya bersumpah masih suci. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Lelaki bagi saya satu-satunya adalah kamu. Mudasir, jangan pergi, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hanya hayalan tidak penting lagi. Saya butuh kamu. Biarpun kamu hanya hayalan. Saya tahu kamu marah karena dulu langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, agar kita tidak hidup sengsara. Mudasir, kamu dengar itu?
ada langkah orang menuju kemari. Tunggu sebentar. Tolong! Tolong! Ada manusia di sini. Saya butuh pertolongan. Berhenti. Saya butuh pertolongan. Tolong saya. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir! Mudasir! Di mana kamu? Mudasir! Di mana kamu, Mudasir? Mudasir! Kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Tidak ada lagi harapan. Saya sudah habis. Tidak ada harapan lagi. Bahkan bayangan suami pun ikut pergi, tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati jika memang harus mati. Tapi saya wajib menceritakan terlebih dahulu peristiwa apa yang sudah saya alami selama ini. Entah kepada siapa. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengar. Akan saya ceritakan sampai rinci, sampai hal-hal yang paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Tidak ada manusia lain yang berhak menyiksa manusia lainnya. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lainnya. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang datang untuk menolong saya. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang bisa dimaklumi, tapi sebulan itu seharusnya sudah bikin masyarakat curiga. Bisa saja sudah terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami bukanlah pembunuhan tubuh, melainkan pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai anjing. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang. Tidak punya wibawa. Bahkan kita dianggap sebagai bangsa pelayan.
dan lebih kacau dari negeri jiran yang kaya raya itu. Tidak ada lagi kebanggaan. Kita sering jadi bahan tertawaan. Bahkan, kita sering dihapus dari peta dunia. Tapi kita tidak pernah menyadarinya.